Inilah orang yang mengaku sebagai Tuhan ya, namanya Jim Jones ya. Tidak ada satupun manusia di dunia yang mampu menandingi kekuasaan Tuhan ya, karena Tuhan Maha Kuasa dan Pencipta Maha Segala ya, segala alam semesta. Namun rupanya fakta ini telah tidak berlaku bagi beberapa manusia ya. Berikut adalah mereka tidak meyakini keesaan Tuhan dan dengan beragam alasan mereka menjadikan diri sebagai Tuhan bagi diri mereka sendiri dan juga bagi sebagian umat pengikutnya. Meski begitu tetap saja ada orang-orang yang mempercayainya ya, mempercayainya. Berikut adalah pertama adalah namanya James Jones yang mengaku sebagai seorang Tuhan ya, sebagai Tuhan ya. Ya, ini terjadi pada tahun 70-an ya, di mana Jim Jones itu begitu dikenal sebagai seorang pemimpin sekte People Temple. Pria bernama asli James Warren Jones mengaku sebagai jelmaan dari beberapa tuhan dari beberapa agama yang ada di dunia ya. Dalam menyebarkan ajaran agamanya ini, Jim menggunakan misi antara yang menunjukkan bahwa bagi orang sakit, gelandangan dan pengangguran, penyebaran sekte pimpinan terpaksa harus dipindahkan ke Guyana, Amerika Selatan karena pemerintah negara bagian Indiana, Amerika Serikat menganggap bahwa ajaran Jim itu bermasalah ya. Jim mengajak umatnya untuk memandang kematian sebagai hal yang penuh kenikmatan. Karena itulah dengan khotbah-khotbah penuh kebohongan, Jim meyakinkan umatnya untuk berpindah ke dunia baru dengan cara melakukan bunuh diri massal ya. Menurutnya cara ini adalah salah satu langkah untuk memutuskan umatnya ke surga. Ajaran yang salah ini telah membuat 914 pengikutnya tewas pada tahun 78 di Guyana, Amerika Serikat ini ya. Ini orang-orang yang minum racun ya atas perintah ataupun ajaran daripada Jim Jones ya. Oke, dengan selanjutnya kita lihat siapa. Ini adalah yang namanya Mitsuo Matayoshi ya. Ini adalah orang Jepang ya, mengaku sebagai Tuhan ya. Seorang politikus asal Jepang ya bernama Mitsuo Matayoshi adalah seorang pemimpin kelompok organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi politik. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Dalam dunia politik, pria kelahiran kota Ginowan, Okinawa, Jepang tahun 96 tahun itu kini sudah 9 kali mengikuti pemilihan Hubo di saat dia pula selalu gagal gitu ya. Karena itulah dia menggalang massa. Mitsuo mengalahkan dirinya sebagai Tuhan, mengatakan dirinya sebagai Tuhan, melengkapi namanya sebutan Tuhan satu-satunya adalah Matayoshi Mitsuo. Selain itu, Mitsuo mempunyai konsep politik berbasis agama. Dalam rencana programnya dia akan menjadi sang pengadil terakhir. Meski hal itu dia lakukan di dunia politik, para pengikutnya percaya bahwa dirinya Tuhan, maka sudah tentu mereka memilih Mitsuo dan dalam pemilu politik selanjutnya ya. Ini Mitsuo ya. Kemudian nama siapa? David Taylor ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Inilah namanya ya, David ya, Mas David Taylor ya. Pria asal Inggris ya, namanya David Taylor itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mantan anggota agen rahasia Inggris dan juga mantan seorang jurnalis itu mengklaim dirinya sebagai punya kekuasaan Tuhan. Dia mengklaim dirinya itu dapat mengatur cuaca, menghentikan kejahatan, dan menurutnya yang paling penting dirinya bisa memprediksi hasil pertandingan ya. Selama 15 tahun lamanya pria Inggris ini kerap membuat pernyataan yang bisa memprediksi hasil pertandingan ya. Mengenai teori konspirasi dunia ya. Pria ini kerap membuat pernyataan omong kosong mengenai teori konspirasi dunia. Davis mengaku dirinya sebagai Tuhan karena dia mengaku memegang kunci rahasia kehidupan abadi gitu. Kemudian siapa lagi ya? Yang mengaku adalah Sergei Torov ya. Dia mirip Yesus ya. Dengan penampilannya berambut panjang berjanggut disertai dengan jubah dan tutur kata yang halus, seolah memberi kesan sebagai seorang pria sosok suci. Penampilan ini selalu dibawa oleh Sergei Torov yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mantan polisi lalu lintas ini adalah pemimpin spiritual bagi 5.000 jemaahnya. Para pengikutnya bukan hanya rakyat biasa tetapi juga kaum intelektual, kalangan artis dan juga pekerja profesional lainnya. Menurut pengakuannya, dia memutuskan berhenti menjadi seorang polisi setelah sesuatu membangunkannya. Ajarannya ini mengharuskan bagi mereka untuk berjalan kaki dan menjadi seorang vegetarian untuk menahan diri dari keburukan karena ia menganggap dunia akan kiamat. Ajaran Sergei adalah salah satu ajaran kebohongan karena bertujuan untuk menuai keuntungan dari dirinya sendiri ya. Keuntungan baginya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan simpatiknya Sergei menyebarkan agama yang dibiayai oleh pihak-pihak tertentu ya.
Siapa lagi orang yang mengaku Tuhan adalah Ignacia Gonzalez de Arriba, mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Siapa dia ya? Orang Meksiko ya, dihebohkan dengan kasus Ignacio Gonzalez de Arriba yang mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Dia memimpin aliran sekte Defense of Crista, yaitu sebuah ajaran sesat yang merekrut sebuah perempuan untuk melakukan hubungan tak lazim karena menganggap dirinya adalah Tuhan. Ignacio memiliki peraturan sendiri, diantaranya adalah melarang anggotanya mandi, memaksa para pengikutnya makan daging mentah, dan melakukan praktek prostitusi. Ajaran bohong ini semata-mata demi mencari kepuasan dan keuntungan pribadi. Bahkan Ignacio mengharuskan para pengikutnya membayar sejumlah uang atas ajaran tersebut. Kini pihak kepolisian kepolisian Meksiko menahan semua jemaahnya, termasuk yang pemimpin adalah Ignacio Gonzalez de Arriba yang mengaku dirinya adalah Tuhan ya. Siapa lagi? Ia adalah Shoko Asahara, mengaku sebagai Tuhan ya. Shoko Asahara mengaku dirinya sebagai Tuhan adalah di negeri Sakura, Jepang ya. Pria kelahiran tahun 55 ini merupakan pendiri dari sebuah pemimpin sekte Aum Shinrikyo ya, yaitu sebuah ajaran yang memadukan beberapa agama yang ada di dunia. Ia mengaku memiliki kekuatan supranatural dan telah memperoleh suatu pencerahan ya. Menurut Shoko, dunia ini ditakdirkan untuk kehancuran dan dirinya mengaku sebagai Tuhan akan memimpin umatnya menuju keselamatan. Karena alirannya ini mengajarkan tentang kehancuran dunia, Shoko bersama pengikutnya melakukan serangan bom kimia kereta api bawah tanah di Jepang. Aksi tak terpuji itu menewaskan 13 orang dan melukai 500 lainnya pada tahun 1995. Pada tahun 2004 Shoko divonis hukuman mati, namun proses eksekusi yang sudah dilakukan tahun 2012 ditunda karena masih harus melakukan proses penangkapan terhadap anggota Aum Shinrikyo yang masih dalam proses pencarian. Sesungguhnya tidak ada kekuatan dan kebenaran lain selain yang datang dari Tuhan. Apa yang telah dilakukan orang ini adalah tidak benar dan semata-mata hanya untuk kepentingan bisnis masing-masing. Begitu sosok pria-pria pengaku Tuhan ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.